Chapter 322. Break Even Point, 1. Gunung Kilata. Kami mencapai puncak Gunung Kilata, sekitar 5.120 meter. Pemandangan di atas tampak tidak seperti gunung-gunung lainnya. Aturan bahwa, semakin tinggi ketinggian, semakin rendah suhu, diabaikan karena fenomena kekuatan sihir dan Kilata mempertahankan adegan hutan lembab suhu tinggi bahkan di puncaknya. Petik 2. Kami memiliki 3 puncak lagi yang tersisa, gumam Harin, menatap pemandangan di bawah. Ini berarti bahwa kami harus mendaki 4 gunung lagi seperti Kilata sebelum kami tiba di tujuan, Republik. Aku menyeret diriku hingga berdiri sambil menghela nafas. Haruskah kita pergi, kalau begitu? Harin melirik bos. Bos mengangguk, melihat ke kejauhan. Iya nih, ayo pergi. Kami mulai berjalan lagi, melewati hutan lebat dan rawa Kilata, membunuh monster saat mereka datang. 1 jam kemudian, pemandangan gunung berubah sedikit. Kabut. Kabut tebal dan tebal menghalangi pandangan kami. Pertama kali tetap rendah di sekitar pergelangan kaki kita, tetapi segera membengkak dalam ukuran dan menutupi keseluruhan Kilata dalam waktu kurang dari 30 menit. Tidak dapat melihat melalui barikade, Harin dan bos berhenti. Harin berkata dengan tenang, sepertinya kabut Mirinae melayang di sini. Petik 2. Mirinae. Iya nih, Mirinae, juga dikenal sebagai Gunung Kabut. Aku pernah mendengar nama panggilannya tetapi tidak pernah membayangkan kabut akan setebal ini. Petik 2. Harin menggigit bibir bawahnya. Tidak masalah. Aku meraih tangan Harin dan bos. Bahkan kabut setebal ini tidak bisa menghentikan mata 1000 mil. Aku bisa melihat dengan jelas melalui kabut. Aku punya penglihatan yang bagus. Aku berjalan, memegangi tangan pasangan itu. Harin mengikutiku dengan canggung dan bos membiarkan aku membimbingnya dengan rela. Ketika kami menuruni gunung, aku mulai menganggap kabut ini lebih sebagai berkah daripada kutukan. Kabut tidak hanya menghalangi pandangan kami tetapi juga monster yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di Kilata. Berkat kabut, keturunan kami berjalan dengan sangat cepat. Ketika kami maju kabut menjadi lebih tebal, tetapi kami membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk melakukan perjalanan dari puncak ke titik tengah. Itu dulu. Hei, bisakah kamu mendengarku? Aku mendengar suara. Aku berhenti dengan gemetaran. Ini aku, Chae Nayun. Jika kamu dapat mendengar aku, jawab aku. Itu suara Chae Nayun. Dugaan aku adalah bahwa dia menghubungi aku melalui kartu 8 bintang. Petik 2. Hajin. Bingung, bos dan Harin menatapku ketika aku berusaha memikirkan jawabanku. Namun, aku merasa sulit untuk membentuk kalimat di kepala aku. Kekuatan penolakan dunia ini mungkin mengganggu komunikasi kartu. Aku tidak dapat membentuk kalimat yang panjang dan nyaris tidak berhasil mengirimkannya. Chae Nayun, apakah itu benar-benar kamu? Kim Hajin, apakah ada sesuatu di depan? Petik 2. Tidak. Bos mendesak dan aku mulai berjalan lagi. Setelah 3 menit, aku menerima balasan dari Chae Nayun. Iya itu aku. Kamu juga di dalam gerbang, kan? Aku menjawab sambil berjalan. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke Republik Leores bersama Putri Klan Leon. Sekali lagi, butuh 3 menit untuk kembali padaku. Apa? Tapi dia iblis. Kenapa kamu mau Leores? Balik dan bawa dia ke sini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang dia bicarakan? Aku memiringkan kepalaku dengan bingung. Republic of Leores, ruang pelatihan di ruang bawah tanah kediaman Presiden. Kim Suho memandangi wanita di depannya yang memegang pedang besi. Posturnya tanpa cacat dan kekuatan sihir yang mengelilingi pedangnya tajam. Kim Suho tidak bisa membantu tetapi kagum dengan pertumbuhan muridnya. Anak perempuan sang presiden langsung menyerap semua yang dia ajarkan seperti spons kering. Kamu tumbuh cepat. Meskipun Kim Suho memuji dengan tulus, putri presiden, Serain, tidak tersenyum dan tetap fokus pada pelatihannya. Haiyah. Dia mengayunkan pedangnya dengan semua kekuatannya. Kekuatan sihir dari pedangnya menggores permukaan lantai saat ia berlari ke arah Kim Suho, tetapi Kim Suho dengan mudah mengirisnya menjadi 2. Kekuatan sihirmu sekeras baja. Kamu benar-benar mencapai banyak hal, mengingat kekuatan sihir kamu sangat mudah ketika kami pertama kali memulai. Petik 2. Petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Serain berlari ke arah Kim Suho. Dia menempuh jarak 100 meter dengan 1 lompatan. Serain membanting pedangnya ke bawah dan Kim Suho memblokir serangannya dengan pedangnya. Percikan pecah di titik kontak. Kiik. Petik 2. Kudengar kamu memiliki permintaan yang baik kepadaku, kata Serain ketika pedang mereka berbentrokan. Kim Suho tersenyum. Usahanya hampir berbuah. Apakah kamu akhirnya mengakui aku? Petik 2. Aku tidak mengakui apapun. Serain memfokuskan kekuatan sihirnya di lengannya. Ini segera meningkatkan kekuatan ototnya, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mendorong Kim Suho pergi. Serain mendorong dan mendorong, berharap untuk memantulkan Kim Suho, tetapi berhenti ketika dia menyadari itu tidak akan terjadi. Aku hanya menyadari bahwa rumor itu salah. Petik 2. Serain dikenal di seluruh benua sebagai keajaiban bahkan sebelum dia bertemu Kim Suho. Sebaliknya, Kim Suho dikabarkan tidak kompeten. Semua orang mengklaim bahwa dia hanya menjadi komandan pedang melalui koneksi.
Apakah begitu? Terima kasih. Pertama, alasan Serain meminta Kim Suho untuk mengajari pedangnya adalah karena dia menganggapnya sebagai cacat ayahnya. Dia berencana mempermalukan Kim Suho dengan mengalahkannya dalam pertarungan pedang, menendangnya keluar, dan menunjuk orang yang lebih pas ke posisi komandan pedang. Namun, yang mengejutkannya, Kim Suho tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti rumor, dia kuat. Pedang dan kekuatan sihirnya tidak bisa lebih harmonis. Dihadapkan pada cara pedangnya yang tanpa cacat, Serain merasakan keinginan untuk belajar dari seseorang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak dibutuhkan. Jadi, bantuan apa yang kamu Petik 2. Pada saat itu, Kim Suho memukul bagian belakang kaki Serain dengan pedangnya. Serain terlempar ke udara. Tapi dia sudah dalam situasi seperti ini ratusan kali sebelumnya. Dia melakukan backflip di udara dan melarikan diri dari jangkauan Kim Suho. Gerakannya alami seperti sedang membintangi sirkus. Kim Suho memandang Serain dengan bangga dan berkata, aku pernah mendengar bahwa ada klan bernama Leon di Kerajaan Utara. Petik 2. Leon. Serain melonggarkan cengkeramannya di sekitar pedangnya. Kim Suho melanjutkan dengan tenang, ya, mereka telah dituduh secara salah dan dimusnahkan di Arunheim. Petik 2. Aku tahu siapa mereka. Bagaimana dengan mereka? Anak perempuan tertua dari klan Leon sedang dalam perjalanan ke Republik. Petik 2. Petik 2. Serain mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Untuk seseorang yang jungkir balik untuk pedang seperti dia untuk secara sukarela menarik pedangnya, Kim Suho tahu ini bukan pertanda baik. Aku mengerti apa yang kamu coba katakan, Serain menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menyatakan, tapi tidak. Dia menjentikkan jarinya. Pintu ruang pelatihan terbuka segera dan kerumunan ksatria memasuki ruang pelatihan. Mereka adalah pengawal pribadi Serain. Tentunya kamu sadar akan sejarah kami dengan Arunheim dan semua pengorbanan yang harus kami lakukan untuk mencapai perdamaian dengan mereka. Aku tidak bisa mengkhianati ayah aku dan orang-orang di negara ini hanya untuk menyelamatkan Leon. Petik 2. Dengan itu, Serain meninggalkan ruang pelatihan. Kawanan ksatria mengikutinya dengan tergesa-gesa. Petik 2. Komandan Pedang. Tiba-tiba, seorang ksatria yang mengenakan baju besi hitam dan jubah, Eklekendol, pengawal tertinggi Serain, berpaling ke Kim Suho. Pandangannya penuh permusuhan. Jangan bangga. Tentu saja. Kim Suho mengangkat bahu. Lekendol memanggang Kim Suho lagi sebelum akhirnya pergi. Segera setelah itu, Aileen memasuki ruang pelatihan dengan pakaian Kim Suho dan handuk di tangannya. Terima kasih. Petik 2. Kenapa mereka begitu kasar padamu? Ingin aku mengalahkan mereka. Petik 2. Kim Suho tersenyum mendengar saran Aileen. Tolong, tenang. Kemampuan kamu belum dipulihkan sepenuhnya. Petik 2. Masih. Dia bilang dia akan memberimu bantuan, tetapi ketika kamu benar-benar mengatakan padanya apa yang kamu inginkan, dia tidak mendengarkan. Ada apa dengan itu? Petik 2. Petik 2. Dia tidak punya pilihan. Aku mengerti. Bagaimanapun, apa yang dipertaruhkan adalah negaranya. Petik 2. Percakapan Kim Suho dan Aileen berlanjut, dan tiba-tiba. Hei Kim Suho. Kim Suho mendengar suara putus asa. Siapapun bisa tahu itu suara Chae Nayun. Kim Suho mendengarkan dengan bingung. Ini aku, Chae Nayun. Kim Hajin juga ada di dunia ini. Di mana kamu? Jawab aku. Ini kartu 8 bintangnya. Kim Suho tersenyum saat menyadari. Jawab, bagaimana aku menjawab pesan lagi? Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Aku di Republik Leores. 3 menit kemudian. Dia mendengar suara Chae Nayun lagi. Terima kasih Tuhan, Kim Hajin sedang dalam perjalanan ke Leores dengan Leon sekarang. Kamu harus bertemu dengan mereka. Kim Hajin datang ke sini dengan pemburu iblis Leon. Kim Suho membuka matanya lebar-lebar. Ini, Serain Si. Kim Suho dengan cepat menyeka keringatnya dengan handuk dan melesat keluar dari ruang pelatihan. 500 meter di atas permukaan laut, pintu masuk ke Gunung Mirinae. Kami berhasil melarikan diri dari Kilata dan sekarang mendaki, Mirinae, Gunung Kabut. Kabut ajaib semakin tebal dengan setiap langkah dan bahkan aku tidak bisa melihat apa yang ada di depan sekarang. Dengan pandangan aku tertuju ke depan, aku bertanya, Harin Si, apa yang harus kita waspadai di gunung ini? Petik 2. Kita harus memperhatikan orang-orang. Orang-orang. Iya nih. Harin mengangguk dengan serius. Sebagai catatan tambahan, dia sudah mengakui identitas aslinya, bahwa dia adalah Harin, putri tertua klan Leon, ketika dia memberitahu kami tentang Crisbel. Gunung Mirinae istimewa karena kabut ajaib yang mengelilinginya. Kabut yang menghalangi pandangan pendaki juga meningkatkan kepadatan kekuatan sihir di udara. Ini membuat Mirinae tempat yang sempurna untuk pelatihan. Berjalan di sisiku, Harin melanjutkan, untuk alasan itu, tempat ini penuh dengan para ahli penyendiri, seniman bela diri yang berusaha menjadi lebih kuat, dan penjahat yang melarikan diri dari kerajaan. Petik 2. Petik 2. Penjelasannya masuk akal. Gunung ini mirip dengan Himalaya di lingkungan aku. Aku mengerti. Untuk saat ini, mari kita terus bergerak sampai kita menemukan tempat untuk beristirahat. Petik 2. Aku berjalan hati-hati. Yang terjauh yang bisa aku lihat sekarang adalah 100 meter di depan. Tiba-tiba,
Sebuah batu besar muncul di depan kami. Batu berbentuk aneh itu tingginya sekitar 30 meter. Itu menghalangi jalan kami sepenuhnya, dan di baliknya ada tebing. Aku menghentikan Bos dan Harin. Aku pikir aku tersesat. Petik 2 tanda tanya. Kamu, Kim Ha-jin. Petik 2. Bos tampak terkejut, tetapi aku cepat mengakui kesalahan aku. Iya nih, kabut ini terlalu tebal bahkan untukku. Ada batu di depan. Petik 2. Itu dulu. Cua. Tiba-tiba, kekuatan sihir mengalir keluar dari batu, dan kabut menghilang dari daerah di sekitarnya. Sekarang kita bisa melihat pemandangan gunung dengan jelas. Pada saat yang sama, kami mendengar suara yang berat. Kamu siapa? Suara itu penuh dengan kekuatan sihir. Aku mengalihkan pandanganku ke puncak batu. Di sana, seorang wanita duduk bersila dengan tangan di atas lutut. Aku bertanya padamu, dasar bodoh. Jawab aku. Rambutnya yang panjang berantakan dan mantelnya benar-benar usang, tetapi kekuatan sihir yang dipancarkannya tidak ada duanya. Suaranya terbungkus kekuatan sihir yang meluap. Aku perhatikan bahwa Harin benar-benar membeku. Harin berbisik linglung, si Murin. Wanita itu mengangkat alisnya. Lihat dirimu. Jadi, kamu pernah mendengar tentang aku, iya. Petik 2. Teguk Harin menelan ludah dan menjawab, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengenal kamu. Ya, kurasa itu masuk akal. Petik 2. Dengan seringai, wanita itu mengangkat kakinya. Bahkan mempertimbangkan fakta bahwa aku memandangnya, dia cukup tinggi. Harin berbisik kepada kami, itu si Murin, sang pesulap agung. Petik 2. Penyihir ulung. Ya, dia penyihir yang dulu aktif di kerajaan. Tapi dia disesatkan oleh kejeniusannya dan terlibat dalam penelitian aneh. Petik 2. Apa yang kamu bisikkan? Pesulap agung si Murin menatap kami dengan mata ganas. Apakah kamu benar-benar punya waktu untuk berbicara? Aku bisa menelanmu hidup-hidup saat ini juga. Petik 2. Saat itulah jendela sistem muncul di hadapanku. Sama dengan. Pencarian. Tingkat kesulitan, tertinggi. Ringkasan, si Murin adalah seorang pesulap yang mempelajari migrasi interdimensial. Karena kecewa dengan masyarakat sekuler, ia berlindung di Gunung Mirinae. Ia membenci manusia. Sasaran, bujuk si Murin untuk datang ke Republik atau selamat dari si Murin. Hadiah, armor, aether, kamu. Hasil kegagalan, mungkin kematian. Sama dengan. Tingkat kesulitan, tertinggi. Hasil kegagalan, kematian. Tertegun, aku mengalihkan pandanganku ke Bos. Matanya juga berkeliaran di udara. Tampaknya dia juga menerima pencarian yang sama denganku. Bos, apakah kamu juga mendapatkan pencarian? Petik 2. Aku bertanya dengan hati-hati, dan aku melakukannya. Dikatakan bahwa tingkat kesulitannya adalah tertinggi. Petik 2. Bos perlahan mengangguk. Arun, Istana Kerajaan Arunheim, ruang VIP. Cahaya redup dari bulan sabit menyinari kegelapan di bawah. Di tengah malam, di teras tempat dedaunan bergetar tertiup angin dan burung hantu menangis sedih, Jin Sahyuk tenggelam dalam pikirannya. Dia sedang memikirkan Bel, Kim Suho, Kim Ha-jin, dan dirinya sendiri. Akhir sudah dekat. Itulah yang dikatakan Bel. Namun, dia tidak tahu seperti apa akhir Bel nantinya. Dia bahkan tidak bisa mengatakan dengan yakin bahwa Bel akan menepati janjinya. Semua ketidakpastian membuatnya bingung, tetapi itu bukan yang paling dikhawatirkannya saat ini. Petik 2. Kim Ha-jin. Bel memberitahunya bahwa Kin Spring adalah Kim Ha-jin, bahwa semuanya adalah kesalahan yang lahir dari distorsi waktu dan ruang. Jin Sahyuk percaya fakta yang tidak dapat dipercaya ini karena dia telah menyaksikan sinkronisasi dengan matanya sendiri. Dia telah melihat emosi Kin Spring memendam dalam dirinya di dalam Kim Ha-jin. Petik 2. Sambil menghela nafas, Jin Sahyuk mengalihkan pandangannya ke kegelapan tanpa akhir di depan. Angin dingin menyapu rambutnya, kecantikan kerajaannya bersinar terang bahkan dalam kegelapan. Memikirkan Kim Ha-jin, yang tercetak di otaknya, dan Kin Spring, yang meninggalkan bekas luka di hatinya, dia mengambil keputusan. Petik 2. Jika aku bisa kembali. Jika dia bisa kembali ke kerajaannya, ke dunia yang penuh dengan kesalahan, kesedihan, kesombongan, penderitaan, cinta, dan penyesalannya. Aku akan membawamu bersamaku. Tingkat sinkronisasi mengacu sejauh mana Kim Ha-jin adalah satu dengan Kin Spring. Dia yakin bahwa angka itu akan naik secara drastis jika Kim Ha-jin tinggal di kerajaannya, di mereka dunia. Petik 2. Dengan napas kecil, Jin Sahyuk memandangi undangan di atas meja. Pertemuan Arunheim Nobles. Itu adalah undangan untuk pertemuan sosial yang Bel sangat menyarankannya untuk hadir. Dia biasanya membenci kemunafikan yang khas bangsawan. Namun, petik 2. Kurasa setidaknya aku harus mengabulkan permintaannya yang sekarat, gumam Jin Sahyuk saat dia memasukkan undangan ke sakunya.